أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Asy-Syakirin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para orang-orang tua kami, alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh dan kuliah subuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Hidup kita dalam keadaan beriman, mati kita membawa Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan Allah sampai kita pada tahun baru 1444 Hijriah. Ini menunjukkan pergantian tahun ini, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan umur yang bertambah ini akan semakin bertambahlah pula makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu tauhid. Kemudian sholawat beriring salam, mari sama-sama kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran yang terdapat dalam ilmu tauhid membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para nabi dan rasul. Ilmu tauhid bukan hanya mempelajari tentang Allah, ilmu tauhid juga masuk di dalamnya bagaimana kita umat Islam beriman kepada para rasul-rasul Allah. Mudah-mudahan kita termasuklah daripada umat-umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Selamat kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh kelima pada bulan ini kita akan menyambung kajian kita, yaitu sifat yang kelima, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama dan sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sifat Allah ini yang wajib
diimani dan diyakini bagi seorang muslim yang mukallaf adalah berjumlah 20. Maksudnya jumlah 20 ini adalah jumlah sifat yang wajib bagi Allah, ditambah 20 lagi sifat yang mustahil bagi Allah, kemudian ditambah lagi sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada sifat Allah yang kelima dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji sifat yang keempat, yaitu al-mukhalafatu lil hawadis. Terhapuslah. Nampaknya yang bawa catatan masih Ustadz Teguh nih, Pak Bu, Ibu Teguh, mertua Ustadz Teguh enggak? Pak, belajar tauhid ini sebetulnya harus bawa buku catatan supaya nggak lupa. Kalau kita kan sebagian kan udah tua-tua ya, tolonglah Pak dibawa catatan dulu. Karena habis ngaji ini sampai rumah makan Indomie, makan telur, makan tahu kita, makan lontong, hilang kebawa lontong. Ya baik, sudah kita kaji kemarin. Yang pertama sifat nafsiyah yaitu wujud. Wujud artinya ada, mustahil Allah tiada. Sekalianlah buat lawannya di sini ya. Al-adam artinya tiada. Kemudian kita masuk sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang menolak tentang sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang pertama kemarin kidam, artinya sedia. Allah itu ada, adanya Allah itu tiada permulaannya. Lawannya apa? Al-hudus. Mustahil Allah bersifat baharu. Setiap yang baharu itu pasti ada permulaannya. Nah, itu dia. Kenapa ya pelan-pelan? Mengaji tauhid ini diulang-ulang Pak ini. Ulang-ulang wujud kidam bapak. Kemudian yang ketiga masih sifat salbiyah, namanya baqo. Baqo artinya kekal. Allah itu ada, tiada permulaannya dan tiada pula akhirnya. Itulah baqo. Wal awwalu wal akhir. Awal baqo. Al akhiru, awal kidam, al akhiru baqo. Baqo ini lawannya al-fana. Apa itu al-fana? Binasa. Binasa, hancur. Kemudian yang ketiga, sifat yang tak layak atau sifat yang menolak sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah adalah al-mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda, mukhalafah, berbeda, tak sama, lil hawadisi, bagi setiap yang baharu. Ya Pak, lawannya apa kemarin? Al-mumatsalatu lil hawadis.
Allah itu mustahil serupa dengan yang lahir. Baik, hari ini kita masuk sifat Allah yang kelima, qiyamuhu binafsi. Kita baca kitabnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. As-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Allah itu qiyamuhu, berdiri, binafsihi, pada zatnya sendiri. Yajibu lillahi ta'ala qiyamuhu binafsihi, wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri pada zatnya sendiri. Wa yastahilu alaihi didduhu, dan mustahil atasnya, atas Allah itu, didduhu, lawannya. Apa lawannya? Qiyamuhu bi ghairihi, wa huwa qiyamuhu bi ghairihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jadi sifat yang kelima ini disebut dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya Allah itu ada, berdiri pada zatnya sendiri, dan mustahil bagi Allah itu bersifat qiyamuhu bi ghairi. Artinya Allah itu berdiri pada zat yang lain. Nah, kita tuliskan dulu lawannya ya. Qiyamuhu bi ghairi. Apa maksud qiyamuhu binafsihi ini? Bimakna ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi, au mahallin yahillu fihi, au mukhassisin yukhassisuhu, au mujidin yujidu. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Maksudnya Allah itu tidak berhajat, tidak memerlukan kepada dua. Ini Pak, yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi, Allah itu tidak memerlukan, tidak butuh kepada dua. Yang pertama, Allah itu tidak butuh ila makanin yaqumu fihi. Allah tidak butuh, tidak berhajat kepada tempat di mana Dia berdiri. Yang kedua, Allah itu tidak berhajat, tidak memerlukan kepada zat yang mengadakannya atau menciptakannya. Mana Pak? Udah masuk kira-kira? Belum Ustaz. Sekali lagi. Ulang saya lagi. Qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya, maknanya adalah Allah
tidak memerlukan kepada dua. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada tempat untuk dia berdiri. Maksud berdiri ini jangan Bapak kira-kira pikirkan Allah itu berdiri macam saya tadi berdiri. Jangan. Yang kedua, Allah itu tidak butuh kepada zat yang mengadakannya atau menciptakannya. Kalau dalam bahasa tauhid, al-wujudu bila makanin wala zamanin. Allah itu adanya itu tidak bertempat dan tidak mengenal waktu ataupun masa. Dan Allah itu ada, dia ada dengan zatnya sendiri. Itulah yang disebut dengan sifat nafsiyah itu. Jadi Allah ada bukan karena disebabkan oleh sesuatu apapun. Nah, kita jelaskan lagi Pak sedikit ya. Wa dalilu ala dzalika annahu qad thabata fi dalilil mukhalafati lil hawadith annahu ta'ala laisa jawharan wala jisman. Dan dalil Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada yang mengadakan atau menciptakannya, telah tetaplah pada dalil mukhalafatu lil hawadis. Apa dalil yang terdapat pada sifat mukhalafatu lil hawadis? Laisa jauharon wala jisman. Wujud Allah itu tidak berbentuk jauhar, benda. Coba. Kan mukhalafatul hadis ada benda, ada awak sifat. Allah itu bukanlah benda seperti jauhar yang tak bisa dibagi-bagi, dan Allah itu bukanlah jisim atau berbentuk tubuh yang terdiri dari berbagai macam unsur. Fala yahtaju ila makanin yaqumu fihi, sehingga Allah tidak butuh kepada tempat untuk dia berdiri. Li'anal ihtiyaja ilal makan, karena sesungguhnya yang memerlukan kepada tempat itu min khawasil jawahiri wal ajsam, termasuk daripada kekhususan benda dan jisim. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu wajib bersifat qiyamuhu binafsi, artinya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Dalam arti Allah tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada tempat, dan tidak butuh pada zat yang menentukannya, yang mengadakannya, yang menciptakannya. Oleh karena itu Allah mustahil bersifat qiyamuhu bi ghairi, berdiri pada selainnya. Jadi bapak-bapak, Allah bersifat qidam ini menafikan, menolak bahwa ada Tuhan kalau dia tidak punya sifat qiyamuhu binafsi, maka itu bukan Tuhan. Qiyamuhu binafsi ini adalah merupakan salah satu syurutul ilahiyah, syarat-syarat ketuhanan. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada tempat. Sesuatu yang butuh kepada tempat adalah perkara yang baru. Jadi yang butuh kepada tempat itu Pak adalah yang baru, makhluk. Kalau Allah butuh kepada tempat,
berarti Allah tidak qiyamuhu binafsi, berarti dia membutuhkan tempat. Misalnya apa? Contoh yang gampang, itulah ayat-ayat yang sering diperdebatkan itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu istiwa, bersemayam di atas arasy. Bagi aliran yang menyebutkan Allah itu betul-betul bersemayam, bertempat duduk di atas arasy, maka pendapat ini batil. Enggak betul, Pak. Batil, tidak betul. Batil, tidak betul. Kenapa? Karena arasy itu kan tempat. Arasy itu adalah tempat. Misalnya gini, ini kita contoh ya. Ini arasy. Kata mereka Allah duduk bersemayam di atas arasy. Arasy ini kita sebutlah tempat. Dengan adanya sifat qiyamuhu binafsi, Allah itu berdiri pada zatnya sendiri, tidak butuh kepada tempat. Karena yang butuh kepada tempat ini adalah makhluk yang baru. Seperti kita misalnya duduk. Sekarang kita duduk di atas apa nih, Pak? Di atas apa deh? Lantai lah kita bilang ya. Di atas lantai. Berarti kita duduknya ini memerlukan coba lantai ini tak ada. Bisa kita duduk? Nah, coba Bapak duduk dulu coba. Mewakilan tapi. Anggap aja lah karpet ini tak ada. Sekarang Bapak duduk, kakinya nggak boleh cecah ke lantai ini, coba. Bisa? Nggak bisa. Berarti kita butuh lantai untuk tempat kita duduk. Kalau Allah betul-betul bersemayam duduk di atas arasy, arasy ini baharu, dan baharu itu pasti ada permulaannya. Arasy ini siapa yang menciptakan? Allah. Berarti sesuatu yang diciptakan Allah pasti awalnya tidak ada. Berarti sebelum arasy ini ada, diciptakan Allah. Di mana Allah ini beristiwa? Misalnya ini kan arasy ini kan diciptakan. Kapan Pak arasy ini diciptakan? Bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Apa itu? Hari Asyura. Aras dan kolam. Apa tuh kolam? Kan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari mana Ustaz tahu bahwa aras dan kolam itu diciptakan Allah pada tanggal 10 Muharram hari Asyura? Buka nanti kitab I'anatul Talibin dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Buka keutamaan 10 Muharram. Di situ disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa peristiwa-peristiwa yang khusus terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wah, itu kalau mau dibuka lagi kajiannya mantap itu. Sebelum tanggal 10 Muharram ini. Mungkin nanti Ustaz Ramdan Yazid Pak Sholat disuruh buka supaya tahu kita hari Asyura itu hari mulia, bukan hari angker. Anda tanggal 10 Kristus terbang di atas rumah Ustaz, biarkan dia terbang. Jangan kita ikut terbang, biarkan dia terbang. Habis itu balik muncul. Katanya Muharram ini sial. Dengan kita ngaji tauhid ini terbantah karena itu semua. Tak panjang lah kita kaji itu ya. Kita lanjut lagi. Sampai mana tadi Pak? Kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah
Allah bertempat. Yang bertempat itu siapa? Makhluk. Kalau Allah bertempat bersemayam di atas aras, berarti Allah mumatsalatu lil hawadis, samalah seperti makhluk. Udah gampang aja sama orang pembilangnya. Tapi nggak bisa berdebat sama orang itu. Orang itu pasti bilang, nggak kau tengok itu ada ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jelas itu. Iya, jelas menurut siapa? Siapa itu yang menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu? Kan ulama kalian, ulama kami enggak. Ya Pak? Ya Bu? Jadi Ibu kalau ditanya lagi, di mana lah Allah? Ibu bilang lagi di langit, di arsy. Nggak boleh. Kita yang udah ngaji tauhid nggak boleh nanya sama ustaz sama orang Allah itu di mana. Itu pertanyaan salah. Jadi macam mana kami tanya? Nggak usah tanya-tanya Allah itu di mana. Karena kalau kita tanya Allah itu di mana, maka jawabannya pasti menuju arah atau tempat. Tapi kita sepakat kemarin, Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan ditambah lagi dengan sifat qiyamuhu binafsi, Allah itu tidak memerlukan tempat. Bahasa tauhidnya Pak, al-wujudu bila makanin. Nah, itu bahasa tauhid. Bahasa saya, Allah tidak butuh kepada tempat. Diciptakan Allah aras. Sementara kata mereka Allah itu di atas aras. Kita tanyalah sama mereka, aras itu makhluk Allah itu baharu atau macam mana? Ya baharu lah. Siapa yang menciptakan arasnya? Allah. Berarti sebelum adanya arasnya Allah di mana? Pasti orang itu bingung. Nanti dibilang mereka, ada aja yang kau tanya, pertanyaan lain lah kau tanya, katanya nanti. Loh, tapi kok menguji? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak. Makanya kita perlu ngaji sifat 20 nih, supaya kita nggak lari ampere kita ini. Nanti Pak, kalau kita yakini Allah itu di atas aras, maka akan terbayanglah di kepala kita ini seperti seorang raja duduk di atas singgasananya Pak. Betul? Itu kalau sudah terbayang Allah itu duduk seperti duduknya raja di singgasana itu, maka ini adalah pendapat yang salah dan batil. Gak boleh Pak. Karena Allah itu tak bisa kita pikirkan zatnya. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apa saja yang terlintas di dalam benakmu, maka Allah berbeda dengan hal tersebut. Apa saja Pak, kalau sudah tergambar di benak kita ini, seakan-akan menggambarkan wujud Allah itu bukan Allah. Itu titik. Jadi zat Allah itu tak bisa kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan. Karena sesuatu yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita renungkan itu adalah perkara-perkara yang baru, yang biasanya panca indera kita ini sudah pernah melihatnya. Nah, jadi Allah tidak berhajat kepada tempat. Kenapa dengan tempat ini Ustaz? Ya, kenapa rupanya dengan tempat ini? Seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, bahwa kan seluruh makhluk atau seluruh yang baharu yang ada di jagat raya ini kan terbagi kepada dua. Apa itu Pak? Ada namanya benda, ada namanya sifat benda. Benda dan sifat benda. Misalnya gini, kita mengatakan misalnya spidol ini berwarna putih dan panjang. Kita bilang panjang nih Pak ya.
Spidol ini berwarna putih dan panjang. Maka spidol ini disebut benda. Sedangkan putih dan panjang adalah sifat benda. Akal kita tidak bisa menggambarkan suatu benda itu kecuali memiliki banyak sifat, waktu dan lainnya. Betul kan? Betul kan? Saya ulang balik. Akal kita ini tidak pernah akan bisa menggambarkan suatu benda itu kecuali memiliki banyak sifat, waktu dan lainnya. Dan akal kita juga tidak dapat menggambarkan sifat benda itu kecuali menetap kepada benda. Benda punya sifat dan sifat pasti melekat pada benda. Betul? Betul? Betul. Kan nggak bisa kita mengatakan kalau spidol ini berwarna putih kalau dia tidak melekat kepada sesuatu yang berwarna putih. Itu Pak ya. Kita tidak bisa menggambarkan dan mengatakan kalau spidol ini panjang kalau dia tidak berada pada benda yang panjang. Demikian pula lah semua sifat-sifat benda seperti bergerak, seperti diam, dekat, jauh, panjang, pendek, warna dan lain-lain sebagainya itu benda dan sifat ini butuh pada yang mewujudkannya. Butuh kepada yang mewujudkannya. Maka masuk kita pemahaman qiyamuhu binafsi yang kedua, Allah itu tidak butuh kepada yang menciptakannya. Kalau Allah adanya tidak punya sifat qidam, Allah ada tapi ada yang mendahului Allah. Allah ada karena ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Berarti Allah Tuhan sama dengan benda dan sifat benda. Karena benda dan sifat benda ini memerlukan yang mengadakannya. Ya, masuk Pak. Tinggal udah habis Pak. 5 menit lagi nih. Habis ya udah. Tapi dapat juga pahala untuk ilmu kan. Tengok namanya yang ngantuk Pak, kalau ada yang ngantuk di majelis ilmu tuh, kata Umar bin Khattab dalam sebuah kitab Nasihul Ibad, itu tandanya orang tuh ada setan di badannya. Di mana setannya itu? Di mata. Apa nama setannya? Wasnan. Apa Pak? Ada Pak Wasnan di sini. Mohon maaf, berarti ayah bapak itu salah ngasih nama. Pak Asnan, bisa Asnan itu artinya gigi, Pak Gigi. Kalau Wasnan itu nama setan. Tugasnya ngapain? Datang dia ke majelis ilmu, diembuskannya mata kita. Tidurlah. Apalagi ngaji tauhid udah mulai tuh. Sadar. Kirinya lagi yang nyender-nyender, yang kakinya udah selonjor, dipencet-pencet gini. Itu udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa Ustaz? Mau biji si Wasnan. Jadi hati-hati majelis ilmu nih. Jangan bapak kira setan ini ada duduk di sini. Banyak juga yang setan-setan nengok saya nih. Nyari-nyari kesalahan, setan itu kalau nyari kesalahan Ustaz. Dia datang bukan untuk ilmu, nyari kesalahan Ustaz, bak ditangkap Ustaznya. Setan
Kalau menuntut ilmu itu niatnya ngapain Pak? Niatnya mencari ilmu untuk diamal, bukan mau cari-cari kesalahan ustaz. Ini cari-cari kesalahan ustaz. Ada di sini Pak, mencari kesalahan ustaz. Cabut Pak, cabut. Udah berdosa, pulang nanti ditabrak setan baru tahu. Ada lagi setan ustaz yang datang dalam masjid ini, ada. Apa namanya? Namanya setan walhan. Apa Pak? Walhan namanya. Oh, setan ini banyak Ustaz, banyak. Dalam kitab Nashihul Ibad 9 anak keturunan iblis dan setan. Setan ini, iblis ini ada nama lainnya Pak. Nama lainnya Azazil. Apa Pak? Azazil. Nama asli setan dan jin itu ada namanya Azazil. Azazil ini punya anak 7 keturunannya, ini ada sampai 9. Tak pula kita ngaji setan malam ini supaya bangun ya bapak tuh, kan bangun bapak tuh tengok orang yang takut dia ada setan. Dah kita sambung. Walhan tadi kita sambung sedikit, ada intermezzo sedikit. Walhan itu apa tugasnya Ustaz? Walhan itu membuat orang was-was dalam ibadah, diembuskannya dari semua lubang-lubang, terutama lubang bagian bawah. Kentutlah, pipislah, bokerlah. Pernah Bapak waktu sholat bergoncang-goncang perut macam-macam, mau kontur, mau buang air besar, mau buang air kecil? Tiap hari Ustaz, berarti tiap hari ada setan dalam itu. Kenapa ada setan dalam perutku Ustaz? Karena Bapak makannya makanan setan. Makanan setan itu apa? Makan haram. Yang ku makan KFC Ustaz. Iya, KFC itu halal, uangnya haram. Loh, apa uangnya ku makan haram? Bukan, cari uangnya haram. Main togel, terima uang caleg, haram juga, haram lah. Apalagi Bapak nggak milih yang Bapak minta duitnya. Bapak terima uang dari Partai Nasdem, Bapak cucuk PKS, haramun itu namanya. Udah haramnya dulu. Jadi macam-mana sikap kami Ustaz? Jangan diambil. Miskin kali kita tuh, 100.000 kita ambil, kita gadaikan perut kita ini supaya masuk setan. Coba rasakan Pak yang pernah makan uang caleg, pasti tiap sholat masih mau terkentut aja dulu. Mau berak aja ya kan? Betul itu Pak. Rasakan, saya nggak nuduh. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, diganggu-ganggunya kita Pak. Allahu Akbar, melipir sampai at-tahiyat ditahannya. Begitu udah at-tahiyat udah paten, at-tahiyatul mubarakatuh, udah mupil alamina, nggak tahan lagi batal itu sholatnya. Padahal atuk tuh kalau berilmu ngaji fikih tak sampai fil alamina, harusnya udah salam tuh. Loh kok bisa Ustaz? Tahiyat itu batasnya sampai mana yang hukum? Sampai mengucapkan sholawat, bukan salam. Jadi kalau udah rasa-rasanya udah nggak tahan kali ya, waktu atum tuh mau meledak, maka waktu at-tahiyatul mubarakatuh, tapi jangan goyang-goyang ya Pak. At-tahiyatul itu dan buat tertentu itu nanti. Tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu langsung salam. Kenapa? Udah habis rukunnya, daripada nanti salam juga tuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, udah dengar tadi itu? Iya, sikit kata-kata. Sikit sama banyak sama lah. Ulang balik Allahu Akbar. Gitu juga terlalu diganggu-ganggu. Itu namanya setannya walhan. Ada satu lagi yang paling paten Pak, nama setan itu adalah khonzak. Apa? Khonzak.
Betul khanzab. Ajak kali ya Ustaz. Ada pula nama setan khanzab. Ada. Khanzab ini ngapain? Apa tugasnya? Inilah khanzab ini datang sama orang yang sedang sholat, diganggunya pikiran kita. Sholat pikirannya entah kemana-mana. Ibu kalau sholat yang 2 orang di belakang, berapa orang ibu belakang? 2, 3. Yang 3 nih kalau sholat, kemana lah pikiran ibu? Usah tanya lagi, udah tentulah ke pajak ikan lama, ke sentral, ke center point, ke Carrefour, ke Manhattan, ya bu, gila belanja. Enggak itu bu, enggak salah lagi. Bapak kalau sholat pikirannya kemana-mana. Pas baru mancing, pancing tuh lagi di tonggo karena memang ngaji kata Ustaz tuh kalau ada langsung sholat. Habis mancing tuh belum dapat ikannya. Begitu mau gerak, pas dari depan pancing tuh dia sholat. Allahu Akbar. Gerak. Itu setan datang itu Pak. Nggak dapat ikan lu kan udah gerak. Cepat. Akhirnya baca ayat pun lari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu Akbar. Makmum di belakang pun yang pau-pau itu Allahu Akbar. Bingunglah makmum di belakang. Sejak kapan surat Wal Asr itu jadi panjang kayak gitu? Mana diganggu-ganggu ibadah. Kita baca surat sering terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma Bersih-bersih aja berputar sehingga ngamuk anak remaja masjid di belakang. Wah lakum kan. Tenang kau. Lakum dinukum waladdallin. Mak-mak di belakang. Amin. Terganggu pikiran. Itu ada namanya setan khanzab. Dipengaruhi otak kita ini supaya sholat ini terganggu. 3 itu adalah nama setan yang kita sampaikan. Tapi jangan pulang ke rumah, bang ngaji apa tadi? Ngaji setan. Enggak lah, qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita ulang. Kesimpulan. Sifat Allah yang kelima yang wajib bagi Allah itu adalah qiyamuhu binafsi. Artinya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah mustahil bersifat qiyamuhu bi ghairi. Allah itu berdiri pada selainnya. Apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsi? 2. Allah itu ada, berdiri pada zatnya sendiri, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan pencipta atau yang mengadakannya. Nah itu kesimpulan kita. Jadi kalau ada hari ini orang yang mengakui Tuhan seperti Nabi Isa, ada Tuhan namanya Nabi Isa menurut agama lain. Bisa nggak Nabi Isa ini disebut Tuhan? Kenapa? Karena Nabi Isa ini tak ada sifat qiyamuhu binafsi. Dia butuh kepada tempat. Ada tempatnya kita tengok. Bukan yang ini Pak. Itu bukan Nabi Isa itu. Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Tuh apalagi Ustaz yang 10 Muharram itu? Bukalah nanti kitab yang Anatut Thalibin sama kitab Tambihul Ghafil. Tak ada kitabnya Ustaz. Undang nanti malam khusus pengajian 10 Muharram. Siapa Ustaznya? Saya pun bisa dengan enggak apa-apa. Kalau mau cari di rumah, jangan minta Syakir ini udah habis uang kasnya. Di rumah
rumah ini nggak gaji-gaji nih, nggak apa-apa sambil minum-minum kopi, daripada minum kopi main gaple lebih bagus minum kopi buka kitab kan bagus. Sudah, baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah supaya nggak terlalu panjang kali pembicaraan kita, dan sebetulnya ada penjelasan mendetail. Cuma nanti kalau saya bawa penjelasan mendetailnya makin pening. Tapi intinya tadi kesimpulannya, Allah itu tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan yang menciptakan. Jadi kalau ada Tuhan butuh kepada tempat, ada yang menciptakannya, berarti itu bukan Tuhan, tapi hantu. Yang hantu kan gitu kan, ada yang menciptakannya. Baik bapak-bapak, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan seputar kajian kita ini, bisa dipertanyakan, atau perkara-perkara yang di luar kajian juga kami buka. Terima kasih. Silakan Pak. Bagaimana menghilangkan pemahaman kan selama ini hampir 90% kalau kita berdoa pasti pemahaman kalau dibikin oleh pendapat pasti yang 90% tadi lebih menafsirkan bahwasanya Allah itu ada di atas. Pemahaman dari dulu sampai sekarang begitu. Artinya apa? Bagaimana kita menggunakan pemahaman bahwasanya Allah itu seperti yang dijelaskan tadi. Artinya apa? Ya kalau misalnya Allah itu yang ada, kenapa tangan kita harus ya? Ya kan begitu. Untuk menghilangkan kalau pemahaman tadi Allah punya cakap tangan kita di atas. Pemahaman yang tadi ke 90% tadi umumnya. Baik. Gimana anak bapak lulus ujian PNS-nya, kuserahkan Ustaz pada yang di atas. Oh iya ya, mantap pula kata waduh. Ini perlu diluruskan. Maksud di atas itu mesti kita tanyakan sama orang yang paham. Maksud di atas itu dua. Kalau kita meyakini Allah itu di atas, dengan di atasnya yang menunjukkan arah sebagai hakikat, maka ini orang sudah menyimpang kaji tauhidnya. Tapi ada makna yang kedua. Maksud di atas itu, Allah itu kekuasaannya sangat tinggi, tak terbatas kuasa Allah itu. Maka kita berdoa, tangan kita kok ke atas Ustaz. Kita menunjukkan, meminta kepada zat yang maha tinggi, itu maksudnya. Bukan karena Allah di atas. Nanti kalau kita bilang Allah di atas, ya Pak. Kalau kita bilang Allah di atas, banyak nanti. Masuklah kita jelaskan ulang balik lagi nanti. Jadi intinya, maksud di atas itu, bilang sama orang, maksud di atas itu, Allah itu zatnya maha kuasa, tinggi kekuasaannya, maha luas kuasa Allah. Jadi itu maksud pengertian di atas itu, bukan Allah itu menunjukkan arah. Karena yang menunjukkan arah itu ya semua yang baru, kanan, kiri, atas, depan, bawah, samping kanan, samping kiri, itu adalah perkara yang baru. Dan itu adalah, sudah kita kaji kemarin, adalah merupakan sifat dari benda. Nah, jadi kalau berdoa ke atas dulu Pak, kalau kita minta rahmat ini, kalau kita minta tolak bala ini Pak, pernah Bapak wirid Yasin, Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta, ke bawah. Jadi bukan nggak ada doa ke bawah. Ustaz, jadi orang-orang wirid Yasin itu waktu Allahumma srif anna su'a itu betul tangannya ke bawah? Betul. Dari mana tahu? Buka nanti kitab fikih Islam Sulaiman Rasyid.
menurut beliau, kalau kita minta rahmat kepada Allah, bukan. Pak, gimana posisi tangan berdoa yang paling elok? Ini saya kasih tahu. Yang paling elok itu tangannya dua disatukan. Nih, di mana letaknya? Pas di depan bahu kita, di dada kita, di depan muka ini. Semua jari-jarinya rapat, kecuali satu jari telunjuk agak direnggangkan dan menunjuk ke atas. Ini, Ustaz, katanya gini Ustaz. Itu nomor 2. Yang paling bagus tuh gini. Kenapa gini Ustaz? Ulama ini bijak-bijak. Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kata para ulama, tuan-tuan guru kita, kalau kita minta duit, minta beras, minta duit aku ya Allah, minta beras aku ya Allah. Kalau gini, kira-kira beras sama uang itu lengket atau tumpah? Lengket lah kalau gini ya. Tapi kalau bapak gini, ya Allah minta beras, Allah beras gini tuh kalau bisa tumpah beras. Oh gitu, ya itu alasan logika dari para ulama. Dan kalau gini lebih khusyuk Pak, lebih khusyuk. Kemana mata kita Ustaz? Ke tempat tangan. Lihat telapak tangan kita. Kalau aku pijit Ustaz, pejam. Ya kalau pejam itu kira-kira mendatangkan kekhusyukan, menghadirkan hati kepada Allah itu tak apa-apa. Tapi jangan pula gara-gara itu bahaya juga kalau berdoa kita merem. Kenapa disuruh buka? Kenapa disuruh buka? Bak tahu kita. Kalau kita merem, sama kayak orang sholat. Banyak kita tengok orang sholat merem. Apa tuh merem Pak? Pincin matanya. Banyak kan Pak? Tengok perhatikan orang sholat. Padahal sunnah sholat itu, pandangan kita itu melihat ke tempat sujud. Aku malas tahu Ustaz kalau sholat di masjid tempat Ustaz. Kenapa? Karena aku tengok Ustaz di tempat sujud, apa namanya, sajadahnya digambar bola-bola Ustaz. Asal aku takbir Allah, ingat aku Cristiano Ronaldo Ustaz. Makanya sajadahnya ini jangan yang gambar aneh-aneh. Allahu Akbar. Kalau merem, kenapa kita makruh hukumnya sholat merem? Kenapa? Rupanya Rasulullah itu pinter Pak. Sesuai dengan kebutuhan kita, masalah itu. Kalau kita sholat merem, nanti lewatlah ular sama kalajengking, sama anak atau orang mau lewat di depan kita, tahu kita. Allahu Akbar. Kawan sebelah udah tahu ular udah gini di depan kita. Karena kita bikin sok khusyuk. Kawan sebelah pun nggak tahu cara negornya. Begitu Bapak Allahu Akbar, baru Bapak buka. Wow, ular udah di depan Bapak. Dipatoknya lah Bapak. Maka buka mata supaya kita tahu sekeliling. Kayak mana kita mau tahu pakaian imam itu bernajis atau tidak kalau mata Bapak merem? Allahu Akbar. Nggak tahu padahal imam tuh mohon maaf jatuh air cicak ke pundaknya. Tahu Bapak itu dia bernajis pakaian. Kalau Bapak merem, tahu Ustaz pakai mata hati. Yang jago kali lah Bapak tuh pakai mata hati. Makanya tahu. Makanya kata Nabi itu uqtul aswadaini fi shalah. Bunuh kalianlah dua yang hitam di dalam sholat. Apa itu? Ular dan kalajengking. Bagaimana kita mau tahu ada ular, ada kalajengking kalau mata kita kepejam? Bukalah mata itu. Gitu Pak. Jadi pemahaman yang di atas itu, Allah itu bukan berada di atas, tapi kekuasaan Allah itu sangat tinggi. Jadi doa karena gini Pak, yang mau gini pun tak apa. Yang parah tuh tolong doa Pak, jangan kayak gini doa Pak. Ini doa orang malas, menyender, capek lah Ustaz tuh ibu-ibu doanya apa nih? Gini kan? Amin. Amin, amin. Gak ada gini kan, menyender lagi. Ada nanti imam doa gini.
mantap. Ustaz kok tahu? Saya nengok-nengok imam-imam nih. Saya suka nengok-nengok imam supaya apa? Kalau ada yang keliru diluruskan. Jangan kita biarkan. Karena salah satu maksiat di masjid kan ada tuh Pak, yanha 'anil ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar itu bukan hanya di pasar, di kantor, di pajak, di masjid ini pun banyak maksiat. Maksiat itu apa? Perbuatan yang tak sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau ada imam salah kan ditegur Pak. Ditegur Pak imam. Macam mana cara menegurnya? Ucapkan tasbih. Niatnya jangan niat mengimamkan, jangan niat mengingatkan saja, tapi niatnya dua. Niat untuk berzikir plus niat mengingatkan imam. Ini jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah aja. Tapi niatnya untuk mengingatkan, batal sholat kita Pak. Makanya hati-hati juga ini. Nah, ada yang lain Pak? Ustaz Amin ini biasanya ada pertanyaan. Enggak ada. Ustaz, masalah doa tadi kan memang seluruh barat. Iya. Ada hadisnya. Iya. Bukan nanti kita fikih saya nggak hafal hadisnya. Nah, tapi kalau untuk minta rahmat, tangannya gini buka ke atas. Kalau kita minta bolak-balik gini. Makanya waktu Allahumma sholli anna itu kan ya Allah palingkanlah kami. Allahumma sholli anna su', ya Allah palingkanlah kami dari segala macam asuk perbuatan jelek. Itu artinya ibu yang udah wirid 60 tahun kita tahu itu artinya Allahumma sholli anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Dibaca sedikit arti-artinya supaya tahu kita kenapa tangan waktu begini. Ini kan karena ngaji-ngaji kan. Makanya perhatikan Pak, yang sering gini-gini tuh Pak, atuk-atuk tuh, yang sering ngaji dulu, kasih tangan begini. Ustaz, saya gini kan saya udah tahu. Kalau yang belum tahu Pak, Pak Haji, nanti buka kitabnya, nama kitabnya Fikih Islam, karangan Sulaiman Rasyid. Ada di situ disebutkan bagaimana cara berdoa. Cara doa itu ada disebutkan. Kalau minta rahmat, tangannya buka. Kalau minta perlindungan dari Allah, dan itulah kalau kita banyak membaca banyak ini dan diamalkan. Yang penting Pak, habis ngaji ini langsung diamalkan, langsung diamal. Ya, silakan Pak. Iya. Imamnya, ya kita nggak boleh salam duluan, tunggu imam lah pulangnya. Kalau kita salam batal lah sholat kita karena kita sedang bermakmum. Yang pula gara-gara ini bagus juga ditanya, aku kan Ustaz jadi makmum, udah nggak tahan. Cuma Ustaz imam belum salam, ya nggak bisa karena makmum ini mengikut imam. Tapi ada beberapa perkara-perkara masalah-masalah yang makmum itu boleh nggak ikut imam. Nanti bukalah kita fikih. Siapa masuk di Ustaz Saipudin? Tanya nanti masuk. Ada jalan. Itu Ustaz batal karena jamaah atau batal sholatnya? Ya batal berjamaah, batal sholatnya dulu. Jadi kalau kita berjamaah, ikutilah aturan jamaah, itu dia. Bukan batal jamaahnya, sholatnya batal. Karena kita sudah mendahului imam. Karena belum selesai sholatnya. Kan kita nggak boleh juga menurunkan Pak Jokowi sebelum 2024 kan? Betul Pak, itulah pelajaran sholat tuh. Makanya ahli sunnah wal jamaah nggak boleh buat makar, nggak boleh buat makar. Tapi kalau udah gawat kali turunkan lah. Ini kan belum gawat kali, makan masih bisa. Utemu gawat-gawat juga, baju ganti ya gawatnya kali. Makan enak di pizza, di KFC. Nah, jadi nggak semuanya lah.
Kalau saya bilang nggak semuanya apa yang kita lihat ini semuanya jelek buruk. Kalau kita semua lihat pandang itu jelek dan buruk, nggak duduk ngaji tauhid kita, Pak. Nah, kita melihat sesuatu itu proporsional. Kalau salah jelek, ya kita salahkan, kita jelek yang kita perbaiki. Yang baik diikuti, baik. Ya. Tentang yang berbeda sebenarnya, Ustaz. Pertama kan berwujudan Allah itu tanpa tempat. Yang kedua asal muasal berwujudan. Yang saya tanya Ustaz tentang perbuatan Allah. Karena pernah juga disampaikan salah seorang mubalik bahwa Allah itu menciptakan makhluknya seperti kita memecahkan kaca cermin. Sehingga dia pecah sekali ciptakan gitu. Iya. Gimana itu Pak? Saya belum pernah pula dapat ibarat ini. Allah menciptakan makhluknya seperti memecahkan cermin. Belum bisa saya jawab itu, Ustaz. Iya, belum sampai ngaji saya ke situ. Karena pecahan kacanya itu ada yang cepat dia mendarat, ada yang lama. Oh, ke situ pula ibaratnya. Tak bisa saya jawab, karena belum pernah saya ngaji. Tapi kalau ditanya, mampukah Allah memasukkan telur ke dalam lubang jarum? Pernah sudah saya ngajinya. Itu nanti sifat kudrah dan iradah. Nah, itu pernah saya ngaji. Tapi kalau yang memecahkan kaca ini, belum pernah saya mengaji. Mohon maaf, tak bisa saya jawab. Salah pula nanti banyak. Lari pula akidah orang. Nah, tapi saya jawab. Nanti kita cari. Tapi belum pernah pula saya mendengarkan ini. Anda di mana kan? Mungkin Ustaz, siapa nama Ustaz? Perlu juga saya ngaji. Ustaz Nurdin Nasution masuk kembali konang di Mandailing. Oh, udah pula Mandailing ya. Oh iya. Beliau menyampaikan ini ketika pembahasan tentang Allah mula-mula menciptakan nur Nabi Muhammad. Oh, ya. Mantap. Coba nanti kita cari. Berarti babnya ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Bisa kita cari. Nah, insya Allah bulan minggu ketiga dapat lanjut kita mana? Insya Allah ada. Kalau ini mungkin tahu babnya karena tak pula kaji mengaji tauhid tentang nur Nabi Muhammad, belum ada kajinya. Masih sifat-sifat 20 lah. Nah, jadi mohon maaf, bukan kita membatasi ilmu, tapi untuk kita nih Pak, kalau masalah-masalah nur Nabi Muhammad, tahu saya datang ngaji dulu. Nah, cukup dudukan ini dulu tentang Allah ini, nanti waktu mengkaji itu baru ada. Dan itu termasuk ilmu tauhid yang khusus bil khusus. Nah, jadi untuk orang-orang awam ini sebetulnya tak boleh disampaikan di majelis ini. Tapi kalau Allah mampukah Allah memasukkan telur ke dalam lubang jarum itu memang ada kajinya di kitab-kitab tauhid memang ada. Nah, tapi nanti kita masuk dalam sifat ma'ani, nanti masuk dari insyaallah. Nah, yang lain Pak? Sampai jam 7. Iya. Gimana Pak? Cara menjawab mengucap sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya kasih tahu juga nih cara salam. Bukan maksudnya aja. Cara salam itu perhatikan. Kita duduk tawarruk. Bu, Pak, tolong kita yang bermazhab Syafi'i duduknya duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud akhir ini, pantatnya yang sebelah kiri mendarat ke lantai, kakinya yang kiri diselonjorkan. Ini posisinya. Tengok tangan saya, tengok tangan saya. Tangan itu yang kiri jari-jarinya rapet
bukan rapat kali ini seperti ukuran biasa. Lihat, jari-jari tangan ini posisinya di atas paha, batasnya sebelum lutut. Nih, yang kiri. Yang sebelah kanan semua jari digenggam kecuali telunjuk. Itu disimpan, kata bahasa orang Melayu, disimpan. Gimana caranya ini? Cara memegang telunjuk ini ada dua. Yang pertama, jari jempolnya itu berada pada ruas di bawah telunjuk sebelah kanan. Nih, ruas 1, 2. Di nomor 2 nih ditaruh di sini. Gini, ini yang paling bagus. Nih Pak. Tidak terlalu gini. Haji di mana terus gini? Gini aja pun kurang bagus. Yang bagus itu agak tunduk sedikit. Nah, gini. Kenapa Ustaz yang bagus itu begini? Ditaruh di sini. Kenapa begitu? Supaya tangan ini tak gerak-gerak. Coba Bapak gini, nggak bisa dipayang di tangan. Tapi kalau lepas, ini lagi gini-gini itu gerak-gerak itu batal? Tidak batal, tapi mengurangi ganjaran, mengurangi pahala. Gerak-gerak ini namanya gerakan kecil, nggak apa-apa. Sama kalau misalnya handphone berbunyi, ting tang ting tung, ting tang ting tung, lagi sholat, matikan, jangan dibiarkan. Gimana cara matikannya? Ambil dengan cepat, tapi ingat, pakai 1 jari, jangan 5 jari. Bapak ambil 5 jari gini. Handphone handphone. Ambil handphone ya di dalam kantong. Bapak ambil gini, bapak gini. My wife. 5 jari batal. Kenapa gini nggak batal? Karena cuma 1 jari gerakannya kecil, nggak apa-apa. Makanya nggak batal yang gitu. Gatal. Cara garuk gatal itu pun jangan main gini. Ini udah gini. Kalau gatal tuh tekniknya angkat, genggam, sama kayak seperti orang tahiyat tadi, genggam gini aja Pak, taruh lagi ke bawah, selamat sholat. Sambung, Ustaz gini, kalau gini boleh, tapi kalau yang ngasih pemula gini lah, supaya ada jaga tangannya suka gerak-gerak. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Kapan dinaikkan? Asyhadu alla. Ini maka tempat sujud. Asyhadu alla ilaha naikkan, naikkan, tengok jari telunjuk. Fil alamina innaka hamidun majid. Turunkan, taruh, salam. Salam ini yang mau ditanya sama Ustaz Najarul ini. Apa salam itu maksudnya ke kanan ke kiri Ustaz? Pertama, ada ulama yang menyebutkan ketika salam yang pertama itu wajib berniat di dalam hati sengaja keluar dari sholat. Ini pendapat kecil. Itu satu maksudnya. Niatkan kita mau keluar dari sholat. Ketika kita menoleh ke kanan, kapan menolehnya? Assalamualaikum, huruf minnya baru warahmatullah, sambil berniat mendoakan. 1, para malaikat. 2, jamaah yang sebelah kanan. Ya. 3, jangan malaikat lagi, karena malaikat sebelah kiri nggak ada. Doakan untuk jamaah sebelah kiri, doakan. Karena assalam itu artinya selamat. Assalamualaikum, selamat atas kalian. Kalian kan menunjukkan banyak para malaikat dan para jamaah. Niatkan dapat pahala. Ustaz, selama ini tak pernah aku berniat itu Ustaz. Maka kurang pahalanya, diubah. Kemudian posisinya ini tidak terlalu menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nampak pipi aja. Jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti, tarik sedikit ke depan. Agak ada berhenti sedikit, baru Assalamualaikum.
warahmatullah. Ustaz, habis itu ada yang mengusap muka Ustaz. Bid'ah apa enggak tuh Ustaz? Coba saya tanya dulu. Ada pernah nengok Ustaz imam itu atau orang sholat salam kedua diusap nggak ke mukanya? Ada? Saya itu orangnya bukan bid'ah, sunnah. Saya belajar. Ada doanya juga waktu pas menoleh gini. Nah, apa doanya? Waktu mengusapkan muka. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhab anil adha. Itu doa. Itu apa itu Ustaz? Supaya muka ini bersih dari dosa-dosa. Makanya kan kata orang, muka saya ini hitam tapi nampaknya bersih, ya. Karena pakai LMS glow. Nah, baik. Itu saudara-saudara ya, selesai ya. Masuk lagi piti. Bisa juga Ustaz ini piti. Saya sebetulnya bukan tauhid bidang saya. Karena dari tua ini tak ada yang mau ajar tauhid. Paksakan diriku belajar ngaji tauhid. Saya punya guru. Bayangkan Pak di Deli Tua di Jogja, saya bilang kemarin, beruntung Amin Asyakir ini buka pengajian tauhid. Enggak pun mesti saya datangkan pun dari luar tak apa-apa. Ada yang lebih bagus. Saya cuma tahu dasar-dasar aja. Kalau yang mendalam-dalam kayak tadi tuh Nur Nabi Muhammad, emang tak tahu saya. Yang dasar-dasar saya tahu. Beruntung kita ini tauhid ini Pak. Banyak orang tak mau ngaji tauhid ini dan tak mau banyak ustaz mau mengajarkan ini. Banyak orang pikir, saya pernah pikir di mana-mana saya ngaji pikir tasawuf ngaji gitu. Tauhid ini saya beranikan diri saya. Kenapa? Ada 10 kitab tauhid di rumah saya. Kalau nggak saya ajarkan, nanti di hari kiamat terbang-terbang kitabnya. Menuntut dia. Kenapa? Mahmud Aziz, kitab ini banyak, ada 10 kitab tauhid di rumahmu. Untuk apa kau baca-baca kalau kau ajarkan? Paksa juga di telepon Pak Soal tauhid bisa, tapi orang jelas. Kalau nggak jelas nggak bisa juga kan? Perkara. Jadi mengaji terus Pak ya. Pelan-pelan ngaji tauhid Pak, nggak bisa kita. Cuma ingat pesan saya. Habis ngaji tauhid ini makin rajin ibadah, itu kuncinya. Ingat, habis ngaji tauhid makin rajin ibadah. Sholatnya ke masjid, jangan di rumah. Ini kok udah kaji tinggi kan, sholat di rumah. Gak ada tuh ceritanya Pak. Udah saya sebutkan kemarin itu ayatnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'bud ni. Setelah kita tahu ilmu tauhid, kuncinya kata Allah fa'bud ni, ibadah. Ibadah. Jadi cari yang terbaik. Saya bilang orang banyak orang habis ngaji tauhid, ketinggian ngajinya malas ke masjid. Salah itu, nggak ngikut Nabi. Kenapa? Nabi yang paling makrifatnya paling tinggi kepada Allah, sholatnya ke masjid kok berjamaah. Ini punya pondok pengajian majelis zikir, zikirnya sampai jam 12 malam. Dia pikir hebat kali, subuh datang ke masjid, 5 waktu datang ke masjid. Pulang Bapak, keluar dari pengajian. Aku musikku gitu, Ustaz katanya Ustaz tak perlu sholat ke masjid. Tak usah disalahkan mursyidnya. Keluar Bapak dari pengajian itu, datang ke Asyakir, udah selesai. Gak ada tuh. Jangan bawa Bapak dibodoh-bodohin sama mursyid-mursyid yang katanya mursyid-mursyid KW itu saya bilang. Kalau dia bilang gak usah sholat ke masjid dengan alasan sholat itu kan fardu ain, masing-masing katanya. Kau belajar tauhid aja, kau belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. 3 ilmu ini tak boleh dipisah-pisahkan. Tauhid ini paling penting karena tauhid ini banyak kali yang tauhid ini nggak ada khilafiyah. Tauhid ini nggak ada khilafiyah. Makanya kami dulu ngaji sama almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Kalau masalah tauhid ini mesti tegas. Nggak boleh kita berkeyakinan Allah itu di aras. Titik. Kalau kita berkeyakinan Allah itu di aras, maka batillah akidah kita. Bisa kubur, bisa murtad. Hati-hati. Makanya masalah tauhid ini nggak bisa kita ada khilaf-khilafiyah. Ahli sunnah wal jamaah. Itu kan ngaji lah kita betul-betul. Doa kita. Bu, terakhir
minggu ketiga bawalah catatan supaya ngaji tak lupa. Karena salah satu adab di dalam majelis ilmu itu, di dalam kitab-kitabul adab ditulis disusun oleh Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Baghlawi. Beliau mengatakan dalam kitab itu, adab menuntut ilmu itu, jamaah yang ada itu bawa catatan ditulis, dan ustadznya mesti pakai kitab. Tolong nih BKM, kalau ada ustadz ngaji tak bawa kitab, dipikir-pikir dulu. Ustadz itu dipikir-pikir, suruh ya, bukan kita pecah, ustadz bawalah kitabnya. Karena ngaji pakai kitab pun kadang-kadang mau melenceng, apalagi kita pakai kitab. Saya kemarin diejek orang, apa yang ustadz kamu dibawa tas banyak-banyak, ya nggak apa-apa. Guru-guru saya, orang buaya saya kalau ngaji tasnya gini, bosan-bosan kitabnya. Gak apa-apa, jangan malu bawa tas, karena ada ustaz-ustaz ini nggak malu bawa tas. Gayanya ngaji pakai handphone, la ilaha illallah, pakai laptop. Saya bukan ngarang pakai laptop, kurang berkahnya pakai laptop. Kitab ini kan ditulis dengan tinta emas ulama-ulama kita, bukan main-main semua. Makanya kalau nyusun kitab ini bukan sembarangan. Bayangkan, kita nulis satu baris saja Al-Fatihah sudah gemetar tangan kita. Ini kan ulama. Makanya mesti pakai kitab. Dan berkah biasanya kalau kita ngaji pakai kitab. Ya Pak. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridha daripadanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من حفاظ القرآن، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، خصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة، واجعل الآخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا
minkum. wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.